Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Aryan Fikri. Saya berasal dari kelas 2D. Kali ini saya akan menyampaikan sejarah orientalisme di dunia. Jadi dalam sejarah orientalisme itu terbagi menjadi 3 periode atau 3 masa. Yang pertama masa keemasannya, yaitu sebelum perang salib. Yang kedua adalah masa pada era perang salib. Yang terakhir adalah masa pencerahan di Eropa, yang mana masa ini terjadi setelah beberapa tahun setelah perang salib. Pada masa kemasan Islam, kenapa terjadinya disebut dengan masa kemasan Islam? Karena ketika itu Islam sangatlah luas pengajarannya. Mulai dari daerah timur yang punya 2 universitas besar, yaitu di Mesir dan di Irak. Yang Mesir namanya adalah, yang kita tahu sekarang adalah di daerah Kairo Mesir, Al Azhar, dan ada juga di daerah Eropa. Salah satunya adalah di Cordova. Dan pada itu banyaklah para ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Eropa, Prancis, Inggris belajar ke universitas Islam. Mereka belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Pada masa itu Islam sangatlah jaya. Islam mempunyai banyak kekayaan. Pokoknya masa itu adalah disebut dengan masa keemasan. Setelah itu lahirlah masa perang salib. Pada masa perang salib itu terjadi pada tahun 1090 sampai pada tahun 1290 Masehi. Pada masa itu Islam itu sangat terpuruk. Walaupun pada masa perang salib Islam itu menang, tetapi para pemerintahnya tidak berfokus kepada kemiskinan pada saat itu, pembodohan para anak-anaknya dan lain sebagainya. Karena itu Islam sangat terpuruk, dan walaupun di situ Islam menang, akan tetapi para kaum Kristen ketika perang salib itu membuat suatu strategi, yaitu dengan mempelajari agama istiadat politik dunia ketimuran untuk menguasai bagian timur. Dan ketika masa perang salib itu terjadi dan setelah masanya lewat, maka terjadilah namanya pembuatan karya-karya. Pembuatan karya-karya ini dibuat oleh para ilmuwan Kristen, yang mana dalam karya ini banyak yang menjelekkan Nabi Muhammad, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah cabul, murtad dari Kristen ke agama Islam, dan masih banyak lagi kejelekan Nabi Muhammad yang dijelaskan oleh pencipta karya-karya orientalis ini. Dan setelah lenyap masa itu, terakhirlah masa pencerahan di Eropa. Pada masa ini kenapa terakhir orang-orang udah berpola pikir, ingin mendalami Islam dengan seutuhnya, dengan benar-benarnya, tidak lagi melenceng dari ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Pada masa itu Islam, para politisi, Islam, para ilmuwan Eropa mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan mempelajari apa sih kebenaran Islam, sampai mereka membuat studi-studi yang langsung ke Kairo Mesir untuk mempelajari Islam. Dari situ terbukalah bahwa kebenaran Islam hingga periode saat ini. Dan itulah masa-masa periode yang saya bisa jelaskan pada video ini. Sekian dan terima kasih.